domba yang gemuk, lemah gemulai. Iya kok. Nah, dari situ cerita ini tidak jelas ya. Kesimpulannya Allah itu tidak coba gue gitu. Allah itu tidak memerintah. Allah itu hanya memerintahkan. Oh, ini loh. Ya Allah. Iya ya kamu. Ngomong aja. Tidak. Ya, ngecek dulu bentar. Penceramahnya lali ya orang. Bisa lagi. Oh, iya. Bisa lagi. Kesimpulannya adalah Kalau tak kesemen di saat ibu canggih full balik modon. Kesimpulannya adalah Allah tidak menginginkan Nabi Ismail, melainkan menguji kesabarannya dan ketaatannya Nabi Ibrahim. Sesabar apa dan setaat apa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekian dari saya. Kalau kurang ditambahi, kalau lebih mohon dikembalikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ngundang ini. Ya enggak jelas itu udah kenapa? Oke. Tolong guys penilaiannya. Guys. Jelas ngomongnya. Selanjutnya, oke. Satu lagi ini. Dari peserta kita yang satunya lagi Kang Faizul dari Lamongan. Monggo Kang Faizul. Ya. Ini tadi penceramahnya impor semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa apa ini? Bahasa Suryani ya. Sududu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kula hormati para sesepuh dini sepuh, para alim ulama, para masyayikh yang hadir secara offline maupun online. Serius sih. Siap nak. Nggih, monggo di niki mboten wonten wedange niki. Nggih. Nggih, atase pada malam ini saya akan mengangkat tema yaitu tentang kesehatan mental atau mental. Kenapa kok penting saya bicarakan tentang kesehatan mental? Karena saya yakin, khususnya saya generasi Gen Z ya, kemudian yang nonton juga kebanyakan juga Gen Z, Gen milenial dan ada yang sedang malam mingguan juga. Nah, jadi teman-teman, saya ini berat hati karena belakangan ini kita semua pasti sering mendengar atau ketika kita membuka sosmed kita, banyak sekali berita yang beredar tentang bunuh diri ya. Ada yang menabrakkan dirinya ke rel spur, ada yang terjun bebas dari jembatan Cangar dan sebagainya. Nah, itu perlu kita perlu kita resapi gitu loh. Kenapa kok sampai bisa seperti itu? Ya kan? Karena menurut saya ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hal yang seperti demikian itu. Yang pertama adalah pasti di antara kita yang namanya anak muda pasti punya yang namanya cita-cita. Bener gak? Bener. Kita anak muda pasti punya namanya cita-cita. Setinggi langit, ya kan? Ya, apalagi tontonannya itu sekelas Timothy Ronald dan sebagainya. Ya. Usia 20-an harus punya aset sekian miliar dan sebagainya. Wah, uang duitnya dari mana gitu. Ya. Intinya.
Baik. 5 menit, 5 menit. Oke. Nggak boleh lama-lama. Jadi teman-teman, wajarnya kita sebagai manusia, apalagi anak muda, punya yang namanya ambisi yang besar, punya cita-cita yang menggebu-gebu, ya. Akan tapi ketika cita-cita itu tidak terwujud sesuai dengan kita, kebanyakan dari kita ini kecewa, benar nggak? Kecewa. Dewa. Nah, sehingga banyak yang melakukan hal-hal yang seperti itu, bunuh diri. Padahal itu dilarang, teman-teman. Dan menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan bunuh diri itu bukan menjadi solusi, masalah baru. Gitu. Dan jangan dari kalian itu, dari kita semua ini merasa kita ini hilang arah. Bahwasanya kita merasa bahwasanya Tuhan kita ini Allah kita. Enggak, teman-teman. Tapi justru kita yang menjadi Allah. Karena dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwasanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li ya wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah ya. Bahwasanya Allah berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad, ketika orang-orang muslim ya, ketika hamba-hambanya Allah itu menanyakan, bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat gitu. Fa ini qarib. Gitu. Maka mintalah, minta apapun kepada Allah. Minta dulu aja, ya kan? Urusan nanti ke depannya itu urusan Allah, ya kan? Nah, jadi kebanyakan anak muda itu terpatahkan dengan harapannya sendiri. Maka sejatinya kita sebagai manusia, kita harus ya mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Terus malam ini. Dan jangan berkecil hati teman-teman ketika nggak sesuai dengan harapan teman-teman. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan juga wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Ya. Bahwasanya belum tentu yang menurut kalian itu baik untuk kalian, atau sebaliknya yang menurut kalian itu buruk untuk kalian. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu daripada kita semua. Gitu. Dan mungkin ketika kalian itu ke depannya ya mau berbaik sangka, kalian akan kalian akan merasa sangat bersyukur karena ya Allah, yang tadinya aku pikir itu hal yang paling baik buat aku, ternyata Allah menyelamatkan aku dari apapun yang tidak aku ketahui. Kan ada tabir ya di kita. Nah, maka dari situ kita harus terus husnudzon kepada Allah. Ya. Dan kalau dalam kitab tasawufnya ya, dari kitab Al-Hikam itu dikatakan teman-teman, karangannya Al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari ya. Bahwasanya di situ disebutkan sawabikul himam la tahriku aswarul akdar ya. Mohon maaf masih belajar. Las pokoknya. Nah, bahwasanya di situ besarnya himam atau besarnya ambisi kita, cita-cita kita itu nggak bisa terus merobohkan garis takdir atau tabir takdir, nggak bisa. Jadi kita boleh pengen ngono, pengen ngene, nggak apa-apa ya. Ibarat kata kita sebagai anak muda punya ambisi yang kuat, pengen jadi wakil presiden nggak apa-apa, asalkan paman kita itu nggak keceplosan. Nah, nggak, saya akan lawan. Jadi kita tetap nggak apa-apa, kita punya ambisi nggak apa-apa teman. Kita ikhtiar kuat sekuat apapun. Kita ikhtiar, tapi jangan lupa berdoa. Jangan sampai kita berikhtiar tapi kita lupa berdoa. Kalau kita berikhtiar tapi kita lupa berdoa, artinya kita sombong. Karena kita melupakan Allah yang berkehendak atas segala ketentuan yang di bumi ini. Ya kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah yang berkehendak, teman-teman. Itu. Ya, bukan kok ya SG turun dan sebagainya, enggak. Semuanya itu Allah yang berkehendak. Lama-lama training kita baik. Training politik. Maka sebagai ada makalah yang untuk closingnya adalah akim nafsaka haitsu akamakallah. Ya, tempatkanlah dirimu sebagaimana Allah menempatkanmu. Jadi guru ya jadi guru yang baik, yang alim, alam. Jadi murid, jadi santri, jadi mahasiswa yang
rajin, yang semangat belajar. Jadi pemerintah yang jujur, amanah. Ya, gitu. Sekian dari saya. Jangan dilaporkan ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Semoga orang dapat hidayah, amin. Bocah-bocah ya jelas sih. Ya. Rekaman ada, Cok. Cuy. Gimana Rek? Penilaiannya gimana? Terus yo, wis mari ya langsung yo. Wis iki diamplopi kabeh iki ngomong iki. Wis diamplopi opo? Dimatikan.